masih ngomongin tentang aksi heroiknya dua lansia tadi nih ya, yang ternyata bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang karena kemudian menyelamatkan kereta untuk memberhentikan kereta tersebut dari adanya kecelakaan gitu kan. Nah sekarang kita mau ngobrol sama reporter kita lebih lanjut supaya bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Mudah-mudahan narasumbernya juga bisa diajak buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Yes, langsung aja kita sapa Mas Ahmad Niam Jamil. Selamat pagi menjelang siang. Halo, selamat pagi menjelang siang. Baik, sepertinya sudah bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini ya. Iya benar nih Mas Ahmad. Betul sekali, kita berada di Desa Pengkol Jagong ini di tengah-tengah rel perlintasan kereta api. Oke. Oh oke Mas. Nah ini juga jadi penasaran kita semuanya nih. Jadi sebenarnya itu apa yang terjadi sama rel kereta apinya sih sampai kemudian bisa ditemukan bermasalah begitu ya sama warga sipil biasa? Jadi pada awalnya itu dua warga ini ya sedang di sawah. Nah, kemudian setelah pulang itu ketika pulang dia mengetahui ada kerusakan rel kereta api di sini, dan kemudian setelah mengetahui ini ternyata kira-kira cukup fatal ketika dibiarkan. Nah itu kebetulan mau ada kereta api yang melintas. Nah kemudian dua warga ini, Pak Sarmo dan Mbah Jamin, berusaha menghentikan kereta api dari cukup jauh juga, tepatnya dari titik kerusakan ini. Sampai itu menggunakan peralatan seadanya, dia pakai kaosnya dikibarkan, memberi aba-aba kepada masinis. Nah kemudian masinis ini menekan pedal remnya untuk kemudian keretanya berhenti. Oke. Mas, ini pada saat akan terjadi kecelakaan mungkin kelihatannya ya, karena kan relnya kan ada masalah gitu. Apa yang dilakukan oleh masinis gitu begitu melihat reaksi dari dua orang warga tersebut yang katanya kan memang ini ya memberikan tanda dengan mengibas-ngibaskan baju begitu Mas? Jadi ya ini sebelumnya ini di belakang saya ada rel ini ya. Oke. Iya kita tunggu sebentar ya karena ini jadi permasalahannya. Tapi jujur ya Di, kalau aku pribadi ngeliat kayak gitu mungkin aku tidak akan tahu bahwa itu adalah sebuah kerusakan yang bisa berakibat fatal sebenarnya ya. Betul. Mas, kita kembali lagi mungkin ya. Jadi apa yang terjadi pada saat dulu kemarin-kemarin Pak Jamin dan juga Pak Sarmo memberikan isyarat begitu Mas yang dilakukan oleh masinis, apakah dari kejauhan terlihat langsung seperti menginjakan rem atau mungkin baru direm deket-deket gitu Mas? Nah memang mungkin interaksi dari Mbah Jamin dengan menggunakan isyarat ini cukup menonjol ya, saya kira, bahwa memberitahu kepada masinis, dan masinis ini tahu karena Mbah Jamin ini memberikan isyarat dengan melambaikan pakai kaosnya itu. Nah, kemudian masinisnya ini langsung karena tahu bahwa ini ada sesuatu yang berbahaya, sehingga masinisnya langsung mengerem, berusaha untuk menghentikan kereta api itu. Oke. Nah Mas Ahmad mungkin boleh sekalian ditanyakan juga kepada Pak Jamin dan juga Pak Sarmonya nih ya. Karena kan buat aku pribadi nih seperti yang tadi aku sampaikan bahwa kalau ngelihat ada kerusakan sekecil itu ibaratnya, aku sendiri gak akan sadar loh Mas. Kok bisa Pak Jamin dan juga Pak Sarmo ini kemudian bisa ngeh gitu bahwa ada kerusakan yang ternyata bisa berakibat fatal gitu. Mungkin boleh silakan ditanyakan langsung Mas Ahmad. Oh bisa Mbah. Ini dengan Mbah siapa? Sarmo. Mbah Sarmo. Jadi Mbah Sarmo ini yang ini ya, yang mengetahui pertama kali, terus kemudian dia berjalan, Mbah Sarmo dan Mbah Jamin. Mbah Jamin itu berada di titik kerusakan, sedangkan Mbah Sarmo berjalan jauh dari titik ini. Itu langsung kemudian Mbah Sarmo ini memberikan isyarat itu. Mungkin Mbah bisa dijelaskan ini ya, bagaimana Mbah mengetahui karena ada kerusakan pada rel ini. Ini Pak, kalau ing sekilan mendetelo, ajeng kula bakar lembu, liwat mriki kula lihat ningali niku kok pas nunu niku potongan kok ndelalah niku rel putus niku Pak. Kula tingali kula terus bablas ngetan teng warung. Lah niku terus ade kula keploki ngarit, terus kula undang niku jak ngilen niki. Jadi Mbahnya ini habis dari sawah,
sawah, terus kemudian ambil pakan untuk sapinya, dan kemudian tahu kalau di sini ada kerusakan gitu Pak ya. Iya. Terus kemudian berjalan jauh dari titik ini untuk memberikan isyarat pada masinis, karena saat itu cukup kencang juga kereta api Dharma Wangsa ini. Nah, kemudian yang mendorong Bapak untuk segera mengambil tindakan menghentikan saat tahu ada kerusakan ini apa? Kok jenengan kerentek kok ngeh, oh ini kudu dihentikan ya. Soalnya iku kula kan ngetos, mungkin kula ajeng laporan TPD, mungkin kedisian keretane dan kula laporan. Nah niku sarene ajeng laporan TPD mboten ketugas terus kulit dugi niku. Terus kula ngeten. Ya, jadi Mbah Jamin ini tahu, terus kemudian mau laporan ke pihak kereta api, kemudian kalau dia laporan ke pihak kereta api, keduluan kereta apinya yang datang, sehingga Mbah Jamin ini berusaha untuk menghentikan kereta api dulu. Nah, kemudian baru dilaporkan ke pihak kereta api gitu ya. Nah, gimana Bah, jenengan melakoni itu mengibarkan kaos untuk menghentikan itu setelah berhenti, perasaannya jenengan pripun? Ngeten Pak, berarti kula niku nyeltep ngeten. Nah niku mboten nah niku tesih banter Pak. Kula kelas ngoten mawon. Lah sareng ngoten adik kula ngetenke. Lah terus niku nggar kaos niku. Ngangge kaos abang niku terus langsung terus booking iki. Itu posisinya jenengan di atas rel kereta api atau di pinggir ya? Di atas rel kereta api. Jadi kita tahu Mbahnya ini di atas rel kereta api sambil memberikan isyarat pakai kaos itu ya. Nah, perasaannya jenengan gimana setelah keretanya berhenti dan Mbah Jamin berhasil menyelamatkan itu. Jenengan perasaannya bunga, Pak. Nah, ini Pak, soalnya nek kerusakan Pak, kuwi warga kene kawani metu Pak, tolane jadian. Di bunga itu sangat senang, sangat gembira, mengembirakan sekali ketika itu berhasil menyelamatkan rel kereta api. Di situ ya pasti banyak penumpangnya ketika ada kecelakaan, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sini, pasti warga-warga di sini itu tentu tidak berani keluar rumah gitu. Nah, kira-kira pesan Pak, pesan Bapak kira-kira apa sih caranya untuk biar menjaga keselamatan bersama-sama, pesan kepada warga masyarakat itu? Nggih Pak. Ini apa? Kira-kira pesan pentingnya jaga keselamatan bareng-bareng gitu, apa gimana Pak? Kalau itu Pak, kalau bisa ya ini lintasan ini pakai porweh. Jadi besok kalau ada porwehnya kan ada yang jaga. Porweh itu apa? Kayak lintas ini kan itu kan diburuk. Oh, palang pintu gitu nih. Palang pintu ada penjaganya. Jadi pentingnya ya Mbah Jamin ini sama Mbah Sarmo, pentingnya menjaga keselamatan ketika siapapun warga yang tahu kalau ada di situ ada kerusakan rel kereta api, ya dijaga bareng-bareng karena keselamatan bersama, keselamatan orang banyak. Dan beliau juga menyarankan untuk ini diberi penjaganya dan palang pintu, karena di sini tidak ada palang pintu yang menjaga ya. Betul Pak. Terus kemudian yang menjaga siapa ini? Wonten. Di warung nih. Pasti tahu. Berarti warga sini sudah paham kalau ada kereta atau gimana? Gitu gimana, Pak? Ya, kalau ada kereta di warung ya Pak. Itu ngawasi kereta. Kalau ada yang lewat. Ngawasi. Ya. Kalau ada yang ini, yang melintas tidak tengok-tengok, di stop dulu ya. Ya. Oke, jadi harus hati-hati ya, saudara detikers untuk di perlintasan kereta api, karena memang ada beberapa perlintasan kereta api ini tidak ada penjaganya, tidak ada palang pintu. Nah, ya itu mesti hati-hati yang betul.
Mas Ahmad, sorry banget nih, tapi apakah sudah ada keterangan dari pihak KAI kah mengenai kejadian yang satu ini? Maksudnya dalam artian pasti harus ada penjagaan atau pengawasan yang lebih lanjut lagi begitu ya mengenai rel kereta api yang ada di seluruh Indonesia karena pastinya luas sekali dan ya takutnya ada kejadian serupa seperti ini. Apakah ada pernyataan lebih lanjut dari PT KAI? Ya oke. Terakhir kita komunikasi dengan pihak kereta api Daup 4 Semarang itu daerah operasi 4 Semarang. Memang ini akan ditindaklanjuti kejadian seperti ini agar tidak terjadi di kemudian hari. Okay. Nah dengan melakukan pengecekan rutin, pengecekan berkala, bahkan ini belum selesai ini pengecekan ini belum selesai. Nanti akan ada tim lagi untuk mengecek ini. Ya, mudah-mudahan ada pengecekan berkala juga begitu ya, agar tidak ada kejadian-kejadian seperti ini terulang kembali. Mas Ahmad, terima kasih banyak untuk laporannya Mas Ahmad. Terima kasih juga untuk Pak Jamin dan juga Pak Sarmo. Ini umur 62 dan 66 tahun tapi masih sehat sekali sepertinya ya. Luar biasa. Masya Allah. Terima kasih. Dari Jawa. Ya, terima kasih. Mari Mas Ahmad. Dan juga terima kasih untuk tadi ada aparat yang terlihat sedang berlalu lalang di belakang ya.